Shalom, selamat pagi buat kita semuanya dan juga callers yang ada di manapun, yang ada di Indonesia dan juga jemaat Tuhan yang boleh bergabung bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar mengapa kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saya catat poin yang pertama, mengapa kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan? Karena mengucapkan syukur adalah sebuah kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Pagi hari ini kita terus mengucapkan syukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kita masih diberikan kesempatan untuk bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Banyak di antara kita pagi hari ini mungkin terbaring di rumah sakit, terbaring lemah di tempat tidur kita. Banyak mungkin di antara jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami kondisi yang membuat mereka harus beristirahat di rumah. Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan kepada kita semuanya, kita harus mengucapkan syukur di dalam segala hal. Bukan di dalam kondisi yang sehat, bukan di dalam kondisi yang sakit, tapi segala hal meskipun kondisi kita sehat, kondisi kita sakit sekalipun, kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kita lebih gampang mengucapkan syukur dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi sehat, di dalam kondisi pekerjaan kita baik, dalam kondisi rumah tangga kita baik, di dalam kondisi yang baik. Kita lebih gampang mengucapkan syukur. Pagi hari ini kita juga harus belajar dari kisah Ayub. Yang meskipun Tuhan izinkan mengalami hal buruk begitu rupa, dia tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tuhan. Pagi hari ini terus kita mengucapkan syukur, mengucap syukur. Terkadang situasi yang tidak mengenakan bagi kita, itu Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kita tidak celaka. Supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita. Seringkali waktu kita terlambat ke bandara atau mengalami macet di jalan, kita seringkali ngomel, kita seringkali menggerutu. Kenapa? Saya sudah persiapan baik-baik, bangun lebih pagi, berangkat lebih awal untuk mengejar pesawat ke bandara. Tapi toh masih kena macet. Sehingga kita mengalami keterlambatan pesawat. Tapi setelah kita tahu 1 jam kemudian pesawat yang seharusnya kita tumpangi mengalami musibah. Kita baru mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Engkau meluputkan aku. Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak menjadi korban dalam pesawat itu. Mari pagi hari ini saudara-saudara, di dalam segala hal kita mengucapkan syukur. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Poin yang kedua yang saya catat, mengapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur adalah kunci pembuka untuk berkat-berkat kita berikutnya. Dalam Matius 25 ayatnya yang ke-21 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan ditambahkan hal-hal yang besar. Bangunan gereja ini 2 tingkat dan itu dimulai
dari sebuah susunan batu bata yang kecil. Saya nggak tahu berapa banyak bata yang dibutuhkan untuk membangun bangunan seperti ini. Sebuah perusahaan yang besar itu kebanyakan dimulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin dari toko di sebuah rumah, atau sekarang kalau kita katakan bisnis online, dari hanya sebuah handphone, sebuah bisnis itu kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Tapi kita harus lakukan dengan penuh kesetiaan. Jangan kalau kita baru buka toko, taruhlah 3 bulan, udahlah tutup aja, sepi. Maka saya percaya toko saudara, toko kita tidak akan menjadi besar. Karena 3 bulan itu kita sudah menyelesaikan toko kita. Kita tidak lagi mengerjakan bisnis kita. Kita tidak lagi melakukan apa yang sudah kita mulai. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setia kita lakukan dari hal-hal yang kecil. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba datangnya langsung besar, langsung instan. Semuanya melalui sebuah proses. Dan seringkali kita hanya mau untuk cepat-cepat menikmati hasil. Kita tidak mau berproses, kita tidak mau sakit, kita tidak mau mengalami pembentukan daripada Tuhan. Karena diproses, dibentuk itu nggak enak, sakit. Tapi percaya jika kita setia, jika kita terus continue mengerjakan hal-hal yang kecil, percayalah Tuhan akan tambahkan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Dan orang mengucap syukur itu adalah orang yang tahu berterima kasih. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang tahu berterima kasih. Dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah contoh yang sempurna. Bagaimana Tuhan itu berterima kasih kepada Bapaknya. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan itu mempunyai rasa terima kasih, mempunyai rasa syukur yang luar biasa. Tuhan nggak komplain kepada Bapak. Bapak, orang segini banyak kok hanya 5 roti 2 ikan. Enggak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan nggak komplain. Seringkali kehidupan kita ngomong gaji UMR, mana cukup. Apalagi kondisi seperti ini, gaji dipotong, mana cukup. Nah, seperti yang dikatakan hambanya Pak Juan, stop complain. Stop complain. Ayo mulai kita mengucap syukur. Kita perkatakan hal-hal yang baik. Ada 5 roti 2 ikan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita belajar meneladani sikap hidup Tuhan Yesus kita. Mengucap syukur dengan yang ada. Dan setelah itu Tuhan Yesus tidak langsung membagi-bagikan 5 roti 2 ikan. Dia mengucapkan syukur terlebih dahulu. Mengucap syukur atas apa yang Bapa berikan dalam kehidupan. Setelah itu barulah membagi-bagikan 5 roti 2 ikan. Dan sisanya itu 12 bakul.
Mari pagi hari ini stop komplain. Stop komplain. Yuk belajar mengucap syukur. Memang tidak gampang dalam situasi yang seperti ini. Tapi selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Nah, orang yang mengucap syukur yang kedua yang saya catat adalah orang yang selalu merasa cukup. Lukas 3 ayat yang 14 mengatakan, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kita harus merasa cukup. Gaji kita seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu akan cukup untuk biaya hidup kita, tapi bukan untuk gaya hidup kita. Kalau kita melihat di Sukamiskin di Bandung di LP, itu LP-nya tempatnya para koruptor di Indonesia. Mereka adalah orang-orang kaya. Mereka adalah orang-orang yang di atas rata-rata kita semua. Tapi masih korupsi. Itu menandakan tidak ada rasa syukur dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah merasa cukup dalam kehidupannya. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Mari pagi hari ini, apa yang ada, apa yang Tuhan percayakan. Kita mau katakan, Tuhan terima kasih, Tuhan ini cukup bagiku. Karena kalau kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa berterima kasih. Kita membuat hidup kita menjadi repot. Kita membuat hidup kita menjadi susah. Kita mengukur hidup kita dengan orang lain. Tuhan sudah memberikan berkatnya buat kita masing-masing. Yuk kita belajar pagi hari ini. Mengucapkan Tuhan terima kasih. Tuhan aku bersyukur. Dengan pekerjaanku, dengan keluargaku. Dengan rumah tanggaku, dengan anak-anakku, dengan istriku, dengan suamiku. Karena apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita saat ini, itulah yang terbaik. Demikianlah renungan singkat firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mengangkat pujian dan mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami terus mau bersyukur karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, mengucap syukur. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kembali katakan dengan lebih sungguh-sungguh, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur kepada Engkau. Ajar kami tahu berterima kasih Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat. Amin, 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 amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan. Besar setia. Katakan besar setia-Mu. Besar setia. Besar setia-Mu ya Allahku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya, lama syikana ya nalamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, naikkan syukur-Mu, naikkan ucapan terima kasih-Mu.
Stop complain. Stop complain. Stop mengeluh kepada Tuhan. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Oh, syukur. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau bersyafaat. Sebab Tuhan mencari orang-orang yang mau berdiri di hadapan-Nya. Yang siap menjadi tembok bagi kota yang dimana kita tinggal hari ini. Kota Karawang, Purwakarta dan Cikampek hari ini sedang mengalami ujian yang hebat. Beberapa perusahaan sudah mulai merumahkan beberapa karyawan-karyawannya. Kita berdoa buat perusahaan-perusahaan ini. Karena kalau perusahaan-perusahaan ini boleh kembali beroperasi secara normal, maka akibat perusahaan beroperasi secara normal, maka denyut jantung daripada ekonomi kota ini akan kembali berdetak seperti sedia kala. Mari setiap pribadi kita hari ini berdoa buat perusahaan-perusahaan yang Tuhan taruh dalam pikiranmu hari ini, yang tiba-tiba mungkin terlintas dalam pikiran kita hari ini. Nama-nama perusahaan ini Engkau dukung dalam doamu hari ini, sebab perusahaan-perusahaan ini menjadi juga salah satu tempat di mana Tuhan akan memberkati hidup kota Cikampek, Karawang, Purwakarta ini. Berkati kota Bukit. Yang kedua, kita akan berdoa buat bangsa-bangsa hari ini yang sedang berupaya menemukan antivirus COVID-19 ini. Kita berdoa tangan penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah hidup mereka. Dan mereka menemukan nanti antivirus COVID-19 ini. Maka negeri demi negeri, bangsa demi bangsa akan dipulihkan oleh Tuhan dengan sedia kalanya. Kita berdoa untuk para orang yang terlibat di dalam rencana pencarian antivirus COVID-19 di Indonesia secara khusus. Kita berdoa untuk terapi-terapi penyembuhan-penyembuhan yang sedang diupayakan oleh pemerintah kita hari ini. Kita juga berdoa, saudaraku yang terkasih, buat keluarga-keluarga yang hari ini meninggal oleh karena beberapa orang COVID-19 ini. Biar Tuhan menghiburkan dan menguatkan mereka semua. Pagi hari ini kami memberanikan diri bersimpuh di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan. Karena kami tahu hanya doa orang yang percaya yang akan didengar oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan sedang bernegosiasi dengan Abraham. Apa yang diminta oleh Abraham, kalau seperti apa yang ada, maka Tuhan akan menyelamatkan Sodom dan Gomora. Abraham meminta kalau ada 50 orang yang sungguh-sungguh bertobat karena di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan memusnahkan kota itu? Dan Tuhan berkata kalau ada 50, aku tidak akan menunggang-balikan kota itu. Hari ini kita percaya pendoa-pendoa memiliki otoritas untuk bernegosiasi dengan Tuhan, untuk bicara dengan Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan. Belas kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan hari ini buat negeri dan bangsa kami hari ini. 40.000 orang lebih sudah terpapar oleh COVID-19 ini. 2.000 orang lebih harus meninggalkan keluarganya. Bahkan ada beberapa kisah yang memilukan. Di Surabaya ada seorang dokter yang harus kehilangan, mengalami goncangan dalam jiwanya. Karena anak dan suaminya harus meninggal karena COVID-19. Kami berdoa Tuhan hari ini. Seperti Abraham hari ini meminta kepada Tuhan. Kalau ada orang-orang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada di kota bangsa negara ini, kami percaya
malapetaka tidak akan ditimpakan di tengah-tengah bangsa negara kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami, presiden kami yang kami banggakan, semua anggota MPR, anggota DPR, politisi-politisi, bahkan orang-orang yang terlibat di dalam berusaha untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini, ketua BNPB sampai semuanya, Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup mereka. Tidak lelah kami mendukung mereka, tidak menjadi lesu hati kami mendukung mereka, mensupport mereka dengan doa, karena kami percaya doa adalah energi ilahi yang akan kami impartasikan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di kota Cikampek ini. Kami teringat dengan Plasindo, karena ada beberapa anak-Mu yang ada di situ Tuhan. Kami percaya kehadiran mereka akan menjadi berkat di tengah-tengah perusahaan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Citata Tuhan, pabrik marmer di Cikampek itu Tuhan, kami juga berdoa agar perusahaan ini juga tetap beroperasi dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, kami berdoa untuk Sarana Bukit Indah, tempat Pak Tius berkarya dan melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong, Tuhan melakukan sesuatu perkara yang besar dan hebat. Kami juga berdoa untuk Dunlop Tuhan, pabrik ban di Indotaisei. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini Tuhan. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang ada, bahkan hotel-hotel yang kami pakai untuk beribadah. Kami berdoa untuk Harper Tuhan, agar bangkit dari keterpurukan, bangkit dari situasi yang sukar, untuk beroperasi seperti sedia kala, sehingga kami kembali boleh beribadah. Kami berdoa Tuhan untuk Prince di Kerawang yang hari ini juga sedang mengalami goncangan yang tidak mudah. Tetapi kami percaya sekalipun sukar, kalau Tuhan menyertai kami, maka kami akan keluar sebagai pemenang atas segala permasalahan hidup kami. Kami berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di kota Cikampek, Kabupaten Kerawang, dan Purwakarta. Semua diberkati Tuhan dalam segala kelimpahan. Kami berdoa juga Tuhan untuk call di Indonesia. Secara khusus hari ini Ibu Gembala sidang di Bengkulu, Ibu Mariana Sibuan berulang tahun. Tuhan tambahkan 1 tahun usianya. Tuhan tambahkan 1 tahun lagi kepercayaan Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan izinkan 1 tahun lagi dia untuk berkarya bagi Tuhan. Oleh sebab itu dari tempat ini kami berdoa, kami memberkati hamba-Mu dengan urapan, dengan kuasa, dengan hikmat, dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Sehingga pengembalaan di Bengkulu boleh berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya Tuhan. Kami berdoa untuk Kol Medan Tuhan. Hari ini Pak Pardi dimanapun dia berada hari ini, sakit penyakitnya, Tuhan melawan dan Tuhan menjamah menyembuhkannya. Sehingga dia boleh melayani Tuhan tanpa ada gangguan yang berarti dalam kehidupannya. Demikian juga jemaat Kol, kami berdoa yang berkekurangan, semua Tuhan berkati. Tuhan naungi dan Tuhan anugerahkan berkat yang berkelimpahan. Kami juga berdoa untuk Kol Palangkaraya, secara khusus buat Pak Haris, Bapak Gembala di Palangkaraya. Kami berdoa Tuhan, sakit penyakit yang menggerogoti tubuhnya hari ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kesembuhan, kekuatan daripada Allah menyertai kehidupannya. Kami berdoa Tuhan untuk Kol Balikpapan. Kami berdoa juga untuk Kol Bali Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk anakmu Nathan Tuhan, putra daripada gembalamu di Bali. Berikan kesehatan, kekuatan. Kami boleh menangis melihat kondisi fisiknya, tapi hati kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Purwakarta Tuhan. Urapi Pak Tius yang menggembalakan umat-Mu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga setiap penggembalaannya akan menghasilkan hati-hati yang melekat dan dekat kepada Tuhan. Berkati Cikampek, berkati Karawang, berkati juga Cikarang. Semua diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kodedi di Purwadadi,
yang anaknya sedang mengalami pemulihan dari tangan yang patah akibat kecelakaan di motor. Tuhan juga bekerja dengan hebat dan luar biasa. Sekalipun hari ini seminggu 2 kali dia harus fisioterapi ke Siloam, tetapi kami percaya waktunya Tuhan akan bekerja dengan hebat dan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa yang masuk dalam pribadi hamba-Mu, baik di Timika Tuhan, Pak Ian yang tumitnya terpotong gerinda Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan menaungi dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa buat si Acuan Tuhan di Jakarta yang dalam proses kemoterapi Tuhan tertunda beberapa kali, harus kemoterapi ke Pineng, tetapi sekarang harus pindah ke Indonesia. Tuhan juga bekerja dengan hebat dan luar biasa. Kami juga berdoa buat kekasih kami di Siantar yang sedang mengalami pergumulan yang hebat. Suaminya menuduh dia selingkuh Tuhan, tetapi dia sendiri tahu dia suaminya lah yang selingkuh. Kami berdoa Tuhan pulihkan rumah tangga dan keluarganya. Kami berdoa bagi orang nama-nama yang masuk dalam doa ini. Buat si Lydia yang berdoa Tuhan untuk usaha pekerjaannya, biar Tuhan menolong, Tuhan menopang, dan Tuhan melawat dengan segala perbuatan-perbuatan ajaibnya ya Bapak. Semua pokok doa yang masuk kiranya Tuhanlah yang tahu. Tuhan akan menjawab secara pribadi dengan luar biasa. Pagi hari ini kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang menjadikan pagi ini ada pagi kemuliaan Tuhan, morning glory. Kami berdoa buat Om Tius Tuhan, hamba-Mu yang luar biasa, yang melayani Tuhan di gereja, atau melayani Tuhan juga di marketplace. Jadikan dia terang yang menerangi banyak orang. Jadikan dia teladan dalam pekerjaannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Segala pengharapan yang dia rindukan apapun, Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupannya. Oleh sebab Tuhan urapi istrinya, urapi apapun yang dia kerjakan dengan keberhasilan dan luar biasa. Kami juga berdoa untuk Steven Tuhan. Hari-hari ini sedang masih fase di mana dia akan memasuki sebuah tempat pembentukan, persiapan untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Engkau urapi ya Bapa dengan segala kekuatan ilahi, agar Steven bisa mengerjakan panggilan ilahi dengan sempurna. Kami juga berdoa buat Eki Tuhan, hamba-Mu yang multi talent ini. Engkau Allah yang tahu, Engkau mengerti apa yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Engkau berperkara dengan hebat dalam hidupnya. Maka kami melihat tangan Tuhan yang kuat menyertai kehidupannya. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala Tuhan. Ada tanggung jawab besar yang dia pikul di pundaknya. Tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Menjadi seorang ibu gembala, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Dan urapan Allah tidak akan pernah berhenti dalam kehidupannya. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Pak Juan Tuhan. Engkau tahu pergumulan yang hebat sedang dia hadapi hari-hari ini. Setiap langkah kehidupan yang diambil hari ini akan menentukan fase kehidupan beberapa tahun ke depan. Engkau berikan hikmat, kekuatan, anugerah, dan kebaikan dalam kehidupannya supaya dia bisa lewati segala proses ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk anak hamba Sean Tuhan. Engkau taruh terus rasa lekat dan dekat haus akan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga dia mengerjakan panggilan ilahi dengan lebih lagi dalam kehidupannya. Engkau menuntut bungkus anak muda ini Tuhan dengan darah Yesus, agar tidak ada kuasa iblis yang mampu menggores perjalanan hidupannya dalam kehidupannya untuk melukai hidupnya, tetapi lekat dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba juga menyerahkan Obed, generasi kedua di Kingdom of Love ini Tuhan. Rencana ke depan Tuhan mau jadikan dia gembala. Kami percaya Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sempurna. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan mencukupkan segala yang dia perlukan. Karena kami tahu apa yang dia kerjakan adalah panggilan ilahi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Pagi hari ini kami berdoa buat keluarga kami masing-masing biar diberkati Tuhan dengan segala anugerah Tuhan. Buat semua jemaat Call Purwakarta, Cikampek, Kerawang semua diberkati dengan damai sejahtera Tuhan. Diberkati dengan kekuatan untuk mengucap syukur. Diberkati dengan segala anugerah Tuhan, sehingga kami boleh melewati masa yang sukar ini. Karena tangan Tuhan yang kuat ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sambut pagi hari ini menjadi pagi penuh kemuliaan, morning glory, karena ada penyembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan. Karena kami memulai dengan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.